Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dwi Kusna dari kelas PTIKB 2019 dengan NIM 19290410004. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas dalam materi pelajaran basis data dengan materi mengelompokkan perintah dasar pada MySQL, terutama pada DML, DDL, DML, dan DCL. Adapun tujuan dari proses pembelajaran ini yaitu siswa mampu mengenali perintah DDL, mengenali perintah DML dan DCL. Kemudian siswa juga diharapkan mampu menerapkan semua perintah pada MySQL. Kemudian daftar isi, kita akan membahas tentang konsep basis data, DDL, DML, dan DCL. Konsep basis data yang pertama yaitu basis data terdiri dari dua kata, yaitu basis dan data. Basis dapat diartikan sebagai markas atau gudang, atau bisa diartikan sebagai penyimpanan, sedangkan data adalah catatan atau kumpulan fakta yang mewakili satu objek. Jadi jika digabungkan, basis data adalah himpunan kelompok data yang saling berhubungan dan diorganisasi sedemikian rupa supaya nantinya dapat dimanfaatkan kembali secara cepat dan mudah. Jadi konsep basis data ini jika dianalogikan itu seperti rumah. Rumah merupakan tempat dari semua peralatan atau perabotan rumah tinggal di dalam rumah. Jadi rumah ini bisa dikatakan sebagai basis data, di mana data-data yang tertampung di dalamnya, misalkan seperti kursi, meja ataupun beberapa perabot lain. Kemudian hubungannya dengan DDL, DML, dan DCL akan dibahas selanjutnya. Yang pertama yaitu Data Definition Language. DDL adalah sebuah metode query SQL yang berguna untuk mendefinisikan data pada sebuah database. Query yang dimiliki DDL diantaranya yaitu create atau membuat, kemudian drop untuk menghapus tabel atau menghapus database, kemudian alter yang digunakan untuk perubahan struktur tabel yang telah dibuat. Jadi hubungannya dengan Data Definition Language sendiri ini dengan analogi sebelumnya, jika dianalogikan itu DDL seperti proses pembuatan rumah itu. Jadi create untuk membuat, kemudian drop untuk menghapus atau memodifikasi hal-hal yang harus dihilangkan, kemudian alter sendiri untuk merubah strukturnya. Kemudian Data Manipulation Language. Data Manipulation Language ini terjadi setelah DDL telah dilakukan. Jadi DML ini adalah tahap kedua setelah mendefinisikan data. DML adalah sebuah query yang dapat digunakan apabila DDL telah terjadi, sehingga fungsi query DML ini untuk melakukan pemanipulasian database yang telah dibuat. Jadi misalkan di sini terdapat perintah insert, update, delete, and select. Di sini misalkan rumah sebelumnya yang dianggap sebagai basis data kemudian sudah dibuat dari perintah DDL. Nah, insert di sini kita memasukkan data di basis data tersebut. Jadi jika dianalogikan, kita misalnya memasukkan perabot di dalam rumah, misalkan kita memasukkan kursi, memasukkan meja dalam sebuah rumah. Jadi di sini kursi dan meja ini merupakan data jika dianalogikan. Kemudian data manipulation ini juga kan tadi di DDL itu membuat database dan membuat tabel. Tabel ini jika dianalogikan di dalam rumah itu seperti kamar. Jadi di data manipulation ini nanti isi-isinya itu akan diolah dengan menggunakan data manipulation language. Kemudian
di sini insert untuk memasukkan data, kemudian update untuk memperbaharui, sama dengan alter dalam DDL, cuma update ini digunakan untuk data, bukan untuk tabel ataupun database. Kemudian delete, kemudian untuk menghapus, dan select untuk menampilkan atau melihat. Kemudian yang terakhir yaitu data control language. Data control language ini sama halnya dengan memberikan hak akses kepada pengguna lain. Jika dilihat dari pengertiannya, merupakan perintah-perintah yang dapat digunakan untuk menjaga keamanan basis data. Perintah tersebut dapat dipakai untuk menentukan akses basis data hanya dapat diakses dan dilakukan oleh orang-orang tertentu dan dengan macam akses yang dibatasi pula. Seperti yang telah dianalogikan, data control language ini seperti membagikan kunci rumah kepada beberapa orang tertentu. Misalkan saya memberikan kunci rumah ke saudara saya atau ke teman saya yang saya percayai. Jadi saudara atau teman saya ini mungkin bisa mengakses rumah, misalkan mengakses rumah, namun tentu ada batasan-batasan yang harus diberikan, seperti jika di dalam basis data itu terdapat batasan seperti apakah dia bisa melihat data saja atau bisa mengedit data di basis data yang telah dibuat oleh user pertama tadi. Adapun perintah dari data control language yaitu grant dan revoke. Grant ini berfungsi untuk membuat user baru dan memberikan hak istimewa. Jadi grant ini seperti memberikan hak akses kepada pengguna baru. Grant adalah salah satu privilege untuk tabel. Kemudian revoke untuk menghapus batasan hak akses yang telah diatur dengan menggunakan perintah grant. Digunakan perintah revoke. Jadi revoke ini adalah lawan dari grant. Jika misalkan kita ingin membatalkan, misalkan di grant tadi kita memberikan hak akses seperti bisa melihat data dan mengedit data. Kemudian kita ingin membatalkan hak akses seperti mengedit. Jadi di revoke ini kita akan merevoke hak akses untuk mengedit agar pengguna kedua atau user kedua nantinya tidak dapat mengedit data lagi. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya kita akan ke bagian teori, bagian praktik. Kita akan melakukannya pada MySQL menggunakan aplikasi SAM. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan praktikum pada MySQL menggunakan aplikasi SAM. Aplikasi SAM ini bisa di-download melalui web resminya. Untuk tutorialnya terdapat di berbagai sumber seperti Google ataupun YouTube. Pertama kita membuka aplikasi SAM. Kemudian pada baris MySQL kita jalankan atau kita start. Kemudian close. Kemudian buka CMD atau command prompt. Kemudian kita di sini terdapat path user, kemudian ke user personal komputer yang Anda miliki. Pertama kita harus keluar ke path C atau data C menggunakan perintah cd. Nah, di sini kita sudah sampai pada C. Data C, kemudian kita buka path ke aplikasi SAM atau MySQL menggunakan perintah cd, kemudian tulis SAM, kemudian MySQL, kemudian bin, enter. Kemudian untuk login bisa menggunakan MySQL root. Kemudian passwordnya kosong.
Nah, di sini kita sudah sampai pada MySQL. Kemudian langkah pertama yaitu kita mengetahui pengelompokan DDL. Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, DDL itu adalah membuat atau proses pembuatan dari database ataupun tabel. Jadi yang pertama yaitu kita membuat database. Create database, misalkan mahasiswa JTIK. Kemudian kita menggunakan database mahasiswa ini untuk membuat tabel. Jadi kita gunakan use mahasiswa JTIK. Nah, di sini sudah terpakai mahasiswa JTIK. Kemudian perintah create yang kedua pada DDL yaitu membuat tabel. Jadi create table. JTIK ini kan merupakan jurusan, jadi untuk percobaannya kita menggunakan prodi. Jadi misalkan kita menggunakan mahasiswa PTIK. Kita menggunakan mahasiswa PTIK. Sebelum menekan enter, kita harus mendefinisikan kolom terlebih dahulu untuk pembuatan tabel. Misalnya kolom yang pertama yaitu nama, nama char 50. Char 50 ini merupakan tipe data. Kemudian nim menggunakan integer atau bilangan bulat dengan range 20. Kemudian telepon int 15. Kemudian balas kurung, kemudian titik koma. Nah, di sini query OK artinya tidak terdapat kesalahan. Untuk melihat kolom daftar kolom yang telah dibuat, dapat menggunakan perintah desk atau mendeskripsikan desk mahasiswa PTIK. Nah, di sini sudah terdapat field atau kolom nama, nim, kemudian telepon. Itu tadi untuk perintah create dalam DDL. Perintah kedua dari DDL yaitu alter. Alter digunakan untuk mengedit. Misalkan di sini dalam pembuatan tabel ini terdapat kesalahan. Misalnya kita lupa menambahkan kolom, misalnya alter table mahasiswa PTIK add kolom alamat char 50. Kemudian untuk melihat hasilnya, nah di sini sudah terdapat kolom alamat atau kolom baru yang telah dibuat. Kemudian selanjutnya untuk yang kedua yaitu penggunaan alter untuk memodifikasi. Misalnya alter table
mahasiswa PTIK. Penggunaan huruf di sini sangat peka terhadap huruf kapital. Jadi sebisa mungkin untuk lebih teliti dalam menuliskan skripnya. Alter table mahasiswa PTIK. Modify. Misalnya telepon, kita ingin mengubah tipe datanya menjadi misalnya char 15. Nah, untuk melihat perubahannya, nah di sini telepon sudah berubah tipe datanya menjadi char 15. Kemudian contoh penggunaan alter yang ketiga yaitu digunakan untuk menghapus kolom. Misalkan kita ingin menghapus kolom telepon. Jadi alter table mahasiswa PTIK. Alter table mahasiswa PTIK drop kolom telepon. Alter table mahasiswa PTIK drop kolom telepon. Kemudian untuk melihat hasilnya dapat dilihat di sini kolom yang tersisa itu tinggal nama, NIM, dan alamat karena tadi telepon sudah dihapus. Kemudian selanjutnya yaitu penggunaan perintah drop ini sebenarnya tadi sudah digunakan di dalam perintah alter, namun drop sendiri memiliki perintah yang lain. Misalnya kita ingin mendrop tabel. Yang pertama kita membuat, karena tabel ini akan digunakan di perintah DML, jadi kita membuat tabel baru untuk dihapus. Create table mahasiswa. Misalnya tekkom dengan misalnya nama, kita buat tabel sederhana saja, nama char 50. Create table mahasiswa tekkom, nama char 50. Kemudian di sini sudah terdapat dua tabel dalam database, yang pertama mahasiswa PTIK dan mahasiswa tekkom. Kemudian untuk menerapkan perintah drop tabel ini dapat menggunakan kita gunakan tabel mahasiswa tekkom saja. Kemudian yang pertama drop table mahasiswa tekkom. Nah, di sini query oke, berarti mahasiswa tekkom ini sudah dihapus dengan menggunakan perintah drop. Untuk melihat, kita gunakan perintah dash. Nah, di sini mahasiswa JTIK, mahasiswa tekkom ini dari database mahasiswa JTIK, mahasiswa tekkom tidak dapat ditemukan atau tidak ada. Jadi mahasiswa tekkom ini sudah berhasil kita hapus. Mungkin itu tadi untuk perintah DDL. Selanjutnya kita akan lanjut ke perintah DML. Perintah DML kita masih menggunakan database yang telah dibuat tadi, yaitu mahasiswa JTIK. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa dalam perintah DML itu bisa untuk insert, update, delete, dan select. Jadi insert ini untuk memasukkan data, update untuk memperbaharui, delete untuk menghapus, kemudian select untuk menampilkan. Yang pertama yaitu kita gunakan insert.
Jadi kita gunakan ini untuk DML, insert into mahasiswa PTIK ke value, insert into mahasiswa PTIK values, kita enter, kemudian menuliskan data. Kemudian tadi kan ini urutannya nama, NIM, kemudian alamat. Jadi penulisannya juga harus sesuai dengan urutan. Jadi kita tulis misalkan nama Dwi, kemudian NIM misalnya 192.904.1004, kemudian alamat misalnya Softbank. Kemudian koma. Selanjutnya data yang kedua yaitu misalnya Dina dengan NIM 192.904.100.105, misalnya alamat asli Makassar. Kemudian yang terakhir Dini dengan NIM 192.904.1006, alamat misalnya Wajo. Kemudian titik koma. Nah, di sini query oke, tidak terdapat error. Kemudian untuk melihat hasilnya yaitu kita gunakan perintah select. Untuk sementara kita menggunakan perintah select, penjelasannya nanti di belakang. Select from mahasiswa. Nah, di sini terdapat data-data yang telah dimasukkan, yaitu nama, NIM, alamat. Kemudian untuk perintah selanjutnya yaitu perintah update. Update digunakan untuk memperbaharui data. Misalnya mahasiswa update mahasiswa PTIK, update mahasiswa PTIK, set nama. Misalkan kita ingin mengganti nama di sini Dini menjadi Dini, di sini menjadi Dino. Jadi kita gunakan Dino. Where ini merupakan kriteria yang digunakan dalam mengganti. Bisa menggunakan NIM atau alamat, namun disarankan untuk menggunakan kolom yang unik. Jadi nanti jika mengganti, misalkan kebetulan di sini Wajo ini tidak ada samanya. Jadi misalkan Wajo di sini terdapat 2 data. Jadi apabila kita menggunakan kriteria alamat, maka mungkin data yang terganti itu akan menjadi 2. Nah, untuk memastikan keamanan dalam mengganti data ini, kita gunakan kolom yang unik. Where, jadi kita gunakan NIM 192.904.1006.
kita cek skripnya. Update mahasiswa PTIK, set nama, Dino, where, nim. Nah, di sini query oke. Jadi kita tampilkan nah, di sini nama sudah berubah menjadi Dino. Kemudian selanjutnya kita ke perintah select. Perintah select ini terdapat banyak sekali varian, tetapi yang paling sering digunakan itu yaitu select dengan tanda bintang, kemudian from untuk menampilkan semua data. Jadi seperti yang telah digunakan sebelumnya, select from ini digunakan untuk menampilkan semua data. Misalnya select from mahasiswa PTIK. Nah, data yang digunakan ini, data yang muncul di sini yaitu semua data yang telah dimasukkan sebelumnya. Select ini memiliki banyak sekali variasi, terutama pada bagian join. Join ini merupakan salah satu variasi dari perintah select atau menampilkan, dan sangat rumit penggunaannya. Namun pada pertemuan kali ini kita hanya akan membahas dasar-dasarnya saja. Yang pertama, select. Yang kedua yang sering digunakan selain select from ini yaitu kita menggunakan kriteria. Misalnya kita hanya ingin menampilkan 2 kolom dari suatu tabel. Jadi misalnya kita hanya ingin menampilkan nama dan nim. Jadi kita select nama, kemudian nim, from mahasiswa PTIK. Nah, di sini yang tampil hanya nama dan nim, alamat tidak ditampilkan. Namun perlu digarisbawahi bahwa perintah select ini bukan berarti menghapus, hanya menyembunyikan data yang tidak ingin ditampilkan. Jadi perintah alamat ini, maksud saya data dari alamat ini masih ada. Kemudian perintah select yang ketiga yang sering digunakan yaitu menggunakan perintah where. Yang pertama kita mengetik select from mahasiswa PTIK. Select from mahasiswa PTIK where nama sama dengan Dwi. Nah, di sini ditampilkan database atau data yang sesuai dengan kriteria yang ingin ditampilkan. Kemudian selanjutnya yaitu perintah delete dalam DML. Kita sudah membahas tadi insert, update, select. Yang ketiga itu yang keempat yaitu perintah delete. Misalkan delete from mahasiswa PTIK. Delete from mahasiswa PTIK where misalkan kita menghapus data yang mahasiswa yang alamatnya misalkan Makassar. Jadi where alamat Makassar. Query oke, kemudian kita tampilkan select from mahasiswa PTIK. Nah, di sini alamatnya yang di Makassar sebelumnya itu sudah dihapus. Kemudian selanjutnya itu tadi untuk perintah DDL.
DML. Jadi di perintah DDL sebelumnya saya ulangi, di perintah DDL itu ada create, alter, kemudian drop. Sedangkan untuk perintah DML itu ada insert, update, select, kemudian delete. Selanjutnya yaitu perintah yang terakhir yaitu perintah DCL. Kita scroll. Perintah DCL ini untuk memberikan hak akses. Jadi yang pertama kita keluar, kita ke database MySQL, use MySQL. Kemudian selanjutnya kita membuat user baru. User baru ini digunakan untuk memberikan hak akses nanti ke depannya. Kemudian kita buat create user. Create user, misalnya kita ingin membuat user prodi, misalkan prodi PTIK. Create user prodi PTIK. Identify di sini untuk memberikan password by, misalnya kita gunakan password sederhana. Create user, identify by 134. Kemudian untuk melihat apakah user sebelumnya sudah terdaftar di daftar user, kita menggunakan perintah select user, select user host, kemudian password from user. Nah, di sini prodi PTIK sudah terdaftar sebagai user. Kemudian selanjutnya kita akan memberikan hak akses kepada prodi PTIK ini pada tabel yang telah dibuat. Kemudian kita gunakan database yang telah dibuat sebelumnya. Pertama, use mahasiswa JTIK. Kemudian masukkan perintah grant untuk memberikan hak akses kepada prodi PTIK ini. Yang pertama, grant select, kita berikan hak akses untuk menampilkan dan mengedit. Grant select insert, grant select insert on tabel yang akan diberikan mahasiswa PTIK. Mahasiswa PTIK to prodi PTIK at localhost to prodi PTIK at localhost, kemudian identify by 1, 2, 3, 4. Grant select insert on mahasiswa PTIK to prodi PTIK. Nah, di sini query oke, artinya skrip yang ditulis itu sudah benar atau dapat bekerja. Untuk melihat hasilnya, yang pertama yaitu kita keluar dari user root. Jadi kita exit. Kemudian kita scroll tadi setelah exit. Kemudian setelah exit kita scroll, kita login ke prodi PTIK. Yang pertama MySQL prodi
Prodi PTIK. Kemudian masukkan password 1234. Nah, di sini kita sudah masuk di user Prodi PTIK. Kemudian untuk melihat apakah fungsi keren tadi sudah diterapkan, kita membuka database. Kita menggunakan database mahasiswa JTIK. Kemudian kita select from, kita gunakan select mahasiswa, select from mahasiswa PTIK. Nah, di sini dapat perintah select ini bisa digunakan. Kemudian untuk menambahkan, misalnya insert into mahasiswa PTIK values, misalnya kita tambahkan data di Nah, di sini dapat dilihat bahwa user mahasiswa JTIK ini, user Prodi PTIK ini dapat mengedit dan menampilkan database pada mahasiswa JTIK. Tampilkan berhasil. Kemudian untuk menghapus hak akses, kita gunakan perintah revoke. Perintah revoke ini dilakukan di user root sebelumnya. Jadi kita keluar, kemudian masuk ke user pertama. Maaf, root. Mantap. Nah, kita gunakan database mahasiswa JTIK. Yes, mahasiswa JTIK. Kemudian kita gunakan perintah revoke. Revoke ini untuk menghapus hak akses. Misalkan revoke misalkan kita ingin menghapus hak akses penggunaan menampilkan atau menambahkan data atau mengubah data di database mahasiswa PTIK di menggunakan user Prodi PTIK. Jadi kita menghapus hak akses insert yang telah diberikan. Kan tadi sebelumnya kita memberikan hak akses dua, yaitu select dan insert. Kemudian kita ingin menghapus hak akses insertnya, jadi kita menggunakan revoke insert on mahasiswa PTIK. From Prodi PTIK at localhost. Nah, di sini query oke. Kemudian untuk pembuktian yang terakhir, kita keluar. Kemudian login kembali ke Prodi. Prodi PTIK. Di sini kita berhasil masuk di user Prodi PTIK. Kemudian selanjutnya kita akan melihat apakah perintah insert ini benar-benar dibatasi oleh
user pertama sebelumnya. Jadi kita gunakan database use mahasiswa. Kemudian selanjutnya kita lihat select, apakah perintah select ini masih bekerja. Select from mahasiswa PTIK. Nah, select from ini masih bekerja. Dan kita coba untuk perintah insert into mahasiswa PTIK value, misalnya Dina NIM 192909041 Makassar. Nah, di sini insert comment atau perintah insert dibatasi untuk pengguna prodi PTIK untuk tabel mahasiswa PTIK. Jadi perintah revoke ini berhasil digunakan. Jadi sebagai kesimpulan, tadi DDL kita menggunakan perintah create, alter, kemudian drop. Sedangkan untuk perintah HTML kita gunakan insert, update, select, dan delete. Kemudian untuk perintah ketiga yaitu DCL atau Data Control Language, kita menggunakan dua perintah yaitu grant untuk memberi dan revoke untuk membatasi kembali. Itulah tadi praktikum dari perintah dasar pada MySQL. Saya harap teman-teman dapat menguasai perintah dasar ini. Kemudian untuk pemberian tugas nanti akan diberikan di link deskripsi pada video ini. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.